Baik, jadi kelas kita ini analisis struktur dengan metode matriks judulnya. Kalau Anda lihat di teman-teman yang ke sipil, misalnya semester ini mereka belum dengan metode matriks, mereka bahasnya analisis struktur saja ya. Ya karena kita punya mata kuliah lain yang lebih banyak ya tentang kelautannya. Kuliah analisis struktur atau seri dari statika, mekanika bahan, analisis struktur memang berakhir di sini, sehingga untuk kuliah ini kita hanya akan bahas yang metode matriksnya saja. Ya. Jadi kalau Anda nanti lihat atau baca buku analisis struktur, metode matriks sih ada, tapi agak ke belakang. Ya. Di depan-depannya itu ada statikanya sedikit, lalu ada beberapa metode klasik yang tidak menggunakan matriks. Nah itu tidak kita bahas di kelas kita ini. Ya. Jadi hanya yang matriksnya. Ya. Secara topik hanya 3 ini yang besar, sudah saya tuliskan. Pertama metode energi, kemudian analisis struktur statistik tentu, ini bagian yang besarnya, yang tengah ini. Sebagian besar kuliah kita habis di sini. Ini cuma sekali hari ini, tambah setengah kuliah depan. Ini juga mungkin 2 kuliah terakhir aja. Jadi sebagian besar di sini. Ya. Nah di metode energi kita bahas perpindahan. Kalau Anda masih ingat dulu di mekanika bahan, di akhir semester ada perhitungan perpindahan menggunakan double integrasi. Nah itu hanya berlaku untuk balok ya. Jadi momen diintegrasikan 2 kali, lalu cari konstantanya dengan kondisi batas. Itu perpindahan, ya. Mencari perpindahan baik defleksi Y atau putaran slope Y aksen dulu ya. Nah sekarang dengan metode energi kita tetap menghitung perpindahan, tapi untuk struktur yang lebih umum ya. Jadi untuk semua struktur sisanya lah begitu. Bukan sisanya, semua gitu. Yang balok kemarin juga berlaku ya. Di sini ada beberapa metode, ada 3 ya. Ada nanti prinsip kekekalan energi. Lalu ada teorema Castigliano. Dan metode beban satuan ya. Jadi nanti kalau lihat buku ya yang bab atau pasal yang ini saja yang kita bahas ya. Beban satuan. Ya, jadi ada 3 metode untuk menghitung perpindahan menggunakan energi tentu ya. Jadi dari prinsip kekekalan energi, Castigliano, beban satuan, semua ini kelompoknya metode energi. Lalu setelah itu mulai minggu depan, tengah-tengah kuliah minggu depan, kita mulai menganalisis struktur statistik tentu. Keywordnya memang di statistik tentu ini. Sampai mekanika bahan yang lalu, Anda baru bisa menganalisis struktur yang kategorinya statis tertentu, ya, yang jumlah reaksinya sama dengan jumlah persamaan keseimbangannya. Ya. Kalau enggak, dulu saya bilang tunggu tahun depan ya, jadi belum bisa dikerjakan sekarang. Nah ini sudah bisa sekarang. Kalau setelah selesai kuliah ini, Anda akan bisa menganalisis semua struktur ya. Karena sebagian besar struktur masuknya kategori statistik tentu ini. Ya. Ada beberapa metode yang akan kita bahas. Jadi di sini juga metode. Jadi semua kelompoknya analisis struktur. Metodenya saja yang berbeda. Ada metode namanya fleksibilitas. Ada metode namanya kekakuan. Stiffness ya. Kemudian ada kekakuan langsung. Direct stiffness. Kalau di bab PPT-nya ini sih 1 bab sebenarnya. Metodenya 3 tapi tergabung dalam 1 bab karena singkat. Kalau yang ini masing-masing 1 bab ini. Fleksibilitas 1 bab, kekakuan 1 bab, kekakuan langsung 1 bab. Ya. Nah, selesai ini semua, ini sudah hampir habis kuliahnya nih. Paling tinggal 2 atau 3 minggu. Sisanya aplikasi ya. Karena ini kuliah terakhir dari seri analisis struktur. Begitu Anda selesai kuliah ini, Anda diharapkan sudah bisa menganalisis struktur apapun dalam bentuk yang bagaimanapun ya. Nah, aplikasinya bisa tergantung nanti ya. Tergantung sisa waktu dan Anda moodnya ke arah mana. Perangkat lunak atau software. Software itu maksudnya kita analisis struktur yang
Mungkin bisa dari statika yang lalu strukturnya, tapi menggunakan perangkat lunak. Artinya Anda harus memahami bagaimana memasukkan atau memberitahu si software, ini loh struktur yang mau saya analisis. Softwarenya kan nggak pernah belajar statika, nggak pernah belajar McBan atau analisis struktur ini, tahu-tahu dia bisa mengeluarkan hasilnya. Bagaimana memberikannya supaya dia menerimanya benar, kemudian bagaimana membaca keluarannya sehingga kita dapatkan hal-hal yang seperti yang lalu, reaksinya berapa, gaya dalamnya berapa, dan kalau sudah perpindahan juga perpindahannya berapa. Itu memahami perangkat lunak ya. Atau kalau tidak bisa juga membuatnya ya. Karena dengan prinsip yang diberikan ini kita bisa bikin programnya lalu ya sama kita jalankan saja ya. Terutama yang bawah ini ya, yang kekakuan langsung ini sudah sangat computerized ya. Jadi kalau sudah lewat dari sini statika jadi nggak perlu ya, tinggal kasih aja angka apa soalnya, dia bisa mengeluarkan hasil-hasil yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini arahnya dari atas ke bawah. Makin ke bawah ini mekanikanya makin lama makin hilang ya. Karena memang software itu nggak pernah belajar mekanika tapi bisa menghasilkan apa menganalisis struktur ya. Cuma dengan disuruh melakukan 1 2 3 4 apa langkah-langkah yang diprogram oleh programmernya, mungkin ada iterasi di sana dan sebagainya, langsung dapat hasilnya. Nah, yang ini itu begitu ya. Di sini Anda cuma perlu ngasih tahu softwarenya atau program Anda harus dibuat untuk menerima input berupa soalnya, struktur dan bebannya, tumpuan dan sebagainya. Kemudian Anda bikin programnya sehingga software yang Anda bikin itu kalau Anda bikin sendiri mengeluarkan apa yang diminta lah, ya reaksi, ya gaya dalam dan sebagainya. Jadi makin ke bawah ini makin prosedural ya. Jadi artinya langkah aja ya. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, selesai gitu. Nggak perlu mikir, kerjakan aja. Gitu. Dan komputer sangat hebat dalam hal itu. Sekali disuruh dia nggak akan pernah salah, ya nggak pernah lupa. Gitu. Ya. Jadi makin ke bawah makin demikian, makin prosedural. Tentu kalau dilihat oleh kita sebagai manusia makin rumit. Ya. Makin rumit karena ada hal-hal yang harus dikerjakan berulang begitu ya. Nanti ada kebebasannya. Derajat kebebasan atau ukuran struktur itu makin besar. Nah, kita harus melakukan sesuatu itu berulang-ulang kali sebanyak derajat kebebasan strukturnya itu. Kalau bangunan gedung ini bisa ratusan atau ribuan ya, kita melakukan yang kali dapat hasilnya. Nah, kalau komputer kan gampang, mereka atau komputer itu mau disuruh melakukan itu dan cepat ya, jadi hasilnya bisa keluar. Jadi prinsipnya demikian ya. Kita melakukan hal yang sama seperti yang statika yang lalu, tapi untuk struktur yang lebih kompleks, dan kita langsung dapatkan hasilnya. Nah, tentu bertahap ya, sekuensial. Di sini ilmu statika masih sangat terpakai, sampai fleksibilitas masih. Setelah itu perlahan-lahan dikurangi. Ya, makanya ini ditaruh di akhir ya. Kalau ini ditaruh di depan, kuliah statika jadi nggak perlu. Ya. Setelah ini selesai, Anda bisa mengerjakan struktur apapun, baik menggunakan perangkat lunak komersial yang ada di pasaran sana atau bikin sendiri. Jadi ini bisa programmingnya, gitu ya. Artinya bukan programmingnya yang akan dibahas di sini, mungkin algoritmanya ya. Terserah Anda. Pakai MATLAB gitu, atau pakai C++ dan sebagainya. Algoritma program ya. Ya, jadi isi kuliahnya kira-kira demikian ya. Referensi saya buat masih sama seperti yang lalu saja, yang judul semua buku yang judulnya analisis struktur mestinya memenuhi ya. Atau struktural analisis. Kalau buku judulnya ini depannya itu pasti tentang statika sedikit, kemudian tengahnya tentang analisis struktur saja, biasanya yang klasik, yang yang metode matriks. Ini dua yang representatif saya taruh tuh Hibbeler di balik ya. Ini judul baca untuk pengayaan problem-problem Anda. Oke, jadi dari sisi topik demikian.
caranya tadi sudah dibahas ya, kita kuliah, PR atau tugas, dan ujian.